Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana tajirun yudayinun nasa fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'allallaha an yatajawazu anna fa tajawazallahu anhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para rawuh Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih bisa melanjutkan kembali jadwal kajian subuh. Mari kita sama-sama berharap semoga subuh yang kita kerjakan tadi dipersaksikan oleh para malaikat Allah dan dicatat menjadi kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita sekalian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hadis sahih dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu kisah. Kana tajirun yudayinun nas. Dahulu ada seorang tajir. Tajir itu makna aslinya adalah pedagang, tapi makna sebelahnya adalah orang kaya. Ada seorang pedagang yang kaya, yudayinun nas, yang karena kekayaannya dia ringan memberikan pinjaman kepada orang lain. Fa idza ra'a mu'siran, maka kemudian ketika sudah jatuh tempo untuk ditagih, qala li fityanihi, dia mengatakan kepada para pelayan atau pembantunya atau asistennya, tajawazu anhu la'allallaha an yatajawazu anna. Kata dia kepada para pelayannya, nanti kalau ada orang-orang yang sedang kesulitan membayar, tidak bisa membayar ketika jatuh tempo, maka berikan kelonggaran. Semoga Allah melonggarkan urusan kita, kata orang kaya ini. Fatajawazallahu anhu, maka kemudian Rasulullah mengatakan tersebab karena kemurahan hatinya itu Allah Subhanahu wa taala melonggarkan urusannya di akhirat. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, menika hadisipun sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ingkang sepindah bahwa menjadi sebuah kelaziman di dalam interaksi sosial kula panjenengan
ada transaksional, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi catatan Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita ini transaksinya sudah tapi tata aturannya belum. Di dalam Al-Quran, ayat paling panjang itu justru bukan tentang sholat, justru bukan tentang siam, puasa, bukan tentang zakat. Justru ayat paling panjang di dalam Al-Quran adalah tentang hutang piutang. Ayatud dain namanya. Ayat tentang hukum hutang piutang. Surat Al-Baqarah ayat 282. Kalau mushafnya Utsmani satu muka, satu lembar full. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh atau falyaktubuh. Panjang, satu lembar. Dan ini sebenarnya menjadi perhatian besar bagi kita, bahwa satu lembar itu pelajarannya adalah supaya betul-betul diperhatikan. Karena memang Allah atur sedemikian rupa. Dan yang perlu dicatat, hutang piutang itu ada 3 ketentuan yang kita sering tidak perhatian. Yang pertama, dicatat, baik yang memberi pinjaman maupun yang meminjam. Sing utang karo sing ngutangi dua-duanya nyatat. Supaya nanti kalau ada perbedaan dicocok nih. Untuk pegangan dan dicocok nih. Untuk bukti, hitam di atas putih. Yang kedua, saksi. Harus ada saksi. Karena kalau tidak ada saksi, siapa yang akan menjadi penguatnya? Ada. Harus ada saksi, dan saksinya di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 adalah 2 orang laki-laki yang adil. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki yang adil, berarti 4 orang perempuan. Karena 1 laki-laki secara hukum persaksian baru sebanding dengan 2 orang perempuan. Atau 1 laki-laki dan 2 perempuan boleh. Yang ketiga yang paling menarik adalah tempo, batas waktu. Seringkali kalau panjenengan hanya memahami tempo dan batas waktu hutang piutang, itu hanya sebagai batasan untuk nagih. Betul Bapak Ibu? Laras betul? Dan memang aslinya iya. Tempo ini adalah batasan yang dipegangi kedua belah pihak. Yang memberi pinjaman boleh nagih, yang meminjam menjadikan batas waktu itu adalah nyaur, batas akhir. Tetapi ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Islam tidak sedangkal itu. Tempo menjadi batas waktu penagihan dan pembayaran itu betul. Tetapi ada hikmah yang lebih dahsyat dari itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih yang disahihkan oleh Imam Ahmad menyatakan, siapa yang memberi pinjaman kepada saudaranya sampai batas waktu tertentu, sampai tempo tertentu, maka pemberi pinjaman dicatat oleh Allah setiap hari bersedekah senilai jumlah pinjaman yang dia pinjamkan. Menawi kulo, misalkan kulo minjamkan ke fulan A 100.000 dalam tempo 1 minggu atau 1 pekan, maka dalam rentang 1 pekan itu setiap hari kulo dianggap bersedekah 100.000. Tempo itu tidak hanya untuk nagih, tapi ternyata tempo itu adalah mengikat pahala. Lantas apa yang terjadi menawi yang meminjam, si penghutang, orang yang punya hutang tidak bisa membayar? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Disita, ngapa dicolke? Jenengan sepakat sekali disita.
Ternyata kalau memang agak susah, ayatnya justru mundur, bukan maju. Justru sebelumnya, bukan setelahnya. Surat Al-Baqarah yang sama 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang, yang mempunyai pinjaman itu ternyata dzu usratin, sedang sulit, nggak bisa bayar dalam batas tempo yang disepakati, tempo yang pertama, maka kata Allah fanadhiratun ila maisarah, berikan batas tempo lagi sampai dia ringan untuk membayar. Artinya apa? Mengikat tempo yang kedua. Cuman masalahnya budayanipun kula panjenengan kuwi nek arep jatuh tempo punya ilmu ngilang. Ngilang. Harusnya secara adab Bapak Ibu pangapunten nggih, menika babakan utang menika donya akhirat masalah. Harusnya kita perhatian. Nggak apa-apa ngutang kalau memang dibutuhkan, tetapi adabnya dijaga. Kalau tidak bisa membayar hutangnya, ya gentle mengatakan nyuwun pangapunten memang tidak bisa, belum bisa. Thayyib. Kenapa ada kata-kata kalau memang tidak bisa dan belum bisa ngomong? Karena sebenarnya berhutang itu sesuai dengan niat atau motivasi di awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis yang sahih, man akhadha amwalan nas yuridul adaa addahallah. Siapa yang meminjam atau mengambil harta orang lain, ini meminjam harta orang lain dengan niat untuk membayar atau menunaikan kewajibannya, Allah yang akan membantu dia untuk membayar hutang itu. Dimudahkan oleh Allah. Wa man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahallah, dan barang siapa yang meminjam atau ngutang atau ngambil harta orang lain dengan niat atlafaha, yaitu menghilangkannya orang bayar, maka atlafahallah itu artinya adalah hartanya nanti akan dihilangkan oleh Allah. Wis mesti angel urusannya. Jadi motivasi di awalnya yang paling menentukan. Sehingga kita kembali, kalaulah kemudian dia tidak bisa membayar di tempo yang pertama, didatangi saja, ketemu baik-baik, memang ngomong apa adanya. Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau memang nggak bisa membayar, beri tempo sampai batas waktu yang dia longgar, dia mudah, dia bisa membayar. Atau opsi yang kedua, kalau memang sudah tidak bisa membayar di tempo yang pertama, opsi berikutnya adalah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Atau kamu sedekahkan saja, kata Allah, bagi orang yang memberi pinjaman, kamu ikhlaskan saja, dan itu lebih baik di sisi Allah jika kamu mengetahui. Kalau memang betul-betul sulit, ya udah diikhlaskan. Walaupun nek kula panjenengan mesti catatannya ora mungkin tak ikhlas, tak tagih sok ben. Paling ngeri niku nek ditagih teng akhirat. Justru di situ lebih parahnya. Maka pangapunten Bapak Ibu, mudah-mudahkan saja urusan orang lain di dunia supaya Allah memudahkan urusan kita di akhirat. Aja malah pokoknya tak tagih ning akhirat. Ngeri pengadilan Allah itu. Enggak ada yang luput. Di sini kita masih bisa cincai-cincai. Kita masih bisa kompromi, di hadapan Allah tidak ada kompromi. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, niku 3 hal yang harus kita catat dalam kaitannya dengan urusan hutang. Maka tolong dipun perhatikan sangat. Kalau mau berhutang silahkan adabnya dijaga, jangan sampai gampang-gampang ke urusan utang, karena utang itu akan mengikat kita setelah kita meninggal. Nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi hatta yubba alaihi. Jiwa seorang mukmin itu terikat atau terjerat karena hutangnya sampai ditunaikan. Maksudnya apa? Seorang mukmin itu kalau dia sudah meninggal dunia, ruhnya dicabut, dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap melalui pintu langit akan dipuji oleh para malaikat. Ini ruh siapa? Fulan ini siapa? Hamba Allah yang soleh ini siapa? Wangi, mengetuk pintu langit dibuka, begitu semuanya memuji.
Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah gitu. Dalam keadaan radiyatan, dia ridha, mardiyah, dan dia diridhoi. Diridhoi tidak hanya oleh Allah tapi seluruh makhluk yang dilewati. Maka kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, kepada malaikat yang membawa roh ini, kembalikan dia ke tempatnya dalam keadaan yang terbaik. Kemudian dikembalikan di alam barzakh, kemudian dia sudah mencicip pahala amal dengan ditemani oleh, dalam tanda kutip, amalannya datang berbentuk laki-laki yang rapi, yang wangi. Tapi fadilah ini tidak sebentar saya lanjutkan. Dan setiap pagi dan petang ditampakkan kepada dia istananya nanti di surga. Ketok. Kados kula panjenengan hari ini lagi sumpek ndelok Gunung Lawu Tengetan niku guagah indah ngoten. Jadi ditampakkan tok itu pun ayem, pun seneng gitu. Cuman fadilah ini tidak akan pernah didapat, tidak akan pernah dirasakan bagi mereka-mereka yang pasti punya utang, gantung. Setelah dibawa menghadap Allah mau dikembalikan ke tempatnya niku gantung. Sehingga dari poin ini Al-Imam Muhammad bin Sirin ini adalah salah satu dari tabi'in, menyebutkan bahwa akan sangat mungkin terjadi pertemuan orang yang masih hidup dengan orang yang meninggal dunia. Mungkin atau mboten, Pak? Orang yang sudah mati ketemu sama orang yang masih hidup, mungkin atau tidak? Mungkin mboten? Ampun mikir mungkin dalam bentuk pocongan, gendruwo dan lain sebagainya, tidak. Indonesia ini paling kreatif, jeneng setane paling kathah gitu. Pertemuan antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup tidak mungkin terjadi dalam kondisi sadar seperti ini. Melek sadar nggak mungkin. Pertemuannya justru terjadi ketika orang yang masih hidup tidur. Karena sejatinya tidur itu adalah mati. Ya mati, bukan mati suri, mati, Pak. Mati. Bedanya yang masih hidup itu setelah dicabut ruhnya sementara oleh Allah ketika tidur dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan masing-masing jiwa ketika sudah datang ajal kematiannya, dan Allah yang mencabut jiwa dari orang-orang yang masih hidup dalam tidurnya. Bodoh-bodoh dicabut, sama. Bedanya dalam kata Allah dalam ayat ini, fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Allah tahan jiwa-jiwa yang sudah sampai batas ajalnya, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah lepaskan jiwa-jiwa yang lain yang belum datang batas waktunya sampai waktu yang ditentukan nanti. Nah, disinilah kemungkinan terjadi pertemuan, dan hanya saja para ulama merumuskan terjadinya pertemuan ini adalah karena hajat, satu, mengabarkan kondisi dan kebaikan, atau yang kedua, wasiat nyaur utang. Boten enten nomor 3 njaluk dislameti, napa dipaijoni, napa dipainemi. Paham maksud kula nggih? Boten enten njaluk dislameti ngangge napa? Apem napa? Serabi napa? Tumpeng, Pak. Tiang mati mboten butuh niku. Orang mati sudah tidak butuh itu. Kita sama-sama tahu orang yang meninggal amalnya sudah selesai. Tugas dunianya sudah selesai. Lah kok wis mati kok njaluk-njaluk tumpeng niku napa dhisik pas urip mboten nate ditumpengi. Betul. 2 yang bisa dilakukan kata Al-Imam Muhammad bin Sirin. Yang pertama, mengabarkan kondisi dan kebaikan. Dia akan mengabarkan, alhamdulillah kabarku baik. Supaya apa? Supaya ketika dia mengabarkan kondisi dan kebaikan itu menjadi motivasi orang yang masih hidup nanti ketika dia bangun, oh ternyata nek amale apik, balasane apik. Kalau masalah disiksa sudah nggak bisa. Kenapa? Dia sudah nggak bisa izin sama malaikat masalahnya. Orang kalau sudah meninggal kan konsekuensinya 2. Di dalam kubur itu ada 2, fitnah kubur dan
Nikmat kubur, kalau dia nggak dapat nikmat, dia dapat fitnah atau siksa. Nek nikmat jadi iso dikabar-kabar yang jenenge dia nikmat. Tapi kalau azab kubur, ngapunten nggih, logika ini saya makainya logika. Terus kemudian ketika dia disiksa oleh malaikat karena itu bagian dari hukuman Allah, keadilan Allah kepada dia, napa saged izin sik mulih ngoten. Saged ngoten. Sik izin sik malaikat mulih. Kondo-kondo nggak bisa. Niki gambaranipun. Maka pangapunten menika juga membantah saudara-saudara kita yang masih beranggapan kalau ada orang yang meninggal sebelum 40 hari rohnya jek glibet ning omahe. Apa perlune? Dandani genteng bocor. Enggak ada. Sudah beda alam, sudah beda tugas, beda tempat. Nah, yang pertama adalah mengabarkan kondisi dan kebaikan kalau dia mendapat nikmat, atau yang kedua, kalau dia sedang punya utang karena dia tergantung dengan utangnya itu tadi, terjerat karena hutangnya, dia mengabarkan kepada keluarganya bahwa aku punya utang sekian, yang mungkin itu tadi kesalahannya bisa jadi satu karena tidak dicatat. Yang kedua, tidak ada saksi yang menguatkan, dan yang ketiga, tidak ada tempo yang disepakati. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ngapunten nggih, tiga ini kuat sebenarnya, saling menguatkan. Sehingga kalau ada orang yang meninggal, kemudian keluarga, ahli keluarga mengatakan, para rawuh yang ada, jika Allah yang meninggal ini saudara kami ini ada yang punya hutang, ada punya tanggungan, silakan menghubungi pihak keluarga. Pertanyaan saya, bukti ini nopo? Nek moro-moro nek wong teko niku sing meninggal duwe utang kalih kula 10 juta, jenengan percaya mboten? Percaya mboten? Bukti ini nopo? Nah, disinilah. Kalau ada tanggungan utang piutang, silahkan menghubungi pihak keluarga, harusnya dengan membawa bukti catatan yang dicocok nih. Yang ngutangi duwe catatan, sing duwe utang ya duwe catatan, jut enek saksi nih begitu. Nah, disinilah fungsi saksi nanti. Saksi ini ketika ada transaksi utang piutang, dalam satu transaksi salah satu dari keduanya meninggal, harusnya saksi inilah yang nanti datang ke pihak keluarga menyampaikan, kami adalah saksinya, hadirkan bukti hitam di atas putihnya dan sampaikan temponya. Rampung nggih, muamalah nggih. Mboten geseh ning ngoten niku nggih. Mboten. Tetapi yang menarik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah poin tentang tempo yang tadi kita sampaikan, ternyata tempo itu tidak semata-mata nagih, tidak. Kenapa sih ada tempo? Ya tempo itu untuk acuan bersama, boleh ditagih, boleh, itu hak kita, uang kita. Tapi nagihnya dengan cara yang ma'ruf, nagihnya dengan cara yang lembut, yang bijak, yang adab. Maka hadis yang kula waosaken menika menjadi acuan. Mari kita menjadi hamba-hamba yang soleh, mari menjadi hamba-hamba yang bijak. Jangan asal selera-selerane dhewe, tidak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan ada seorang tajir. Oke lah, tajir kita katakan orang kaya, pedagang yang kaya. Ada seorang tajir yang karena kekayaannya dia murah hati kepada kanan kirinya. Nek wong teko nyileh ngutang diutangi, tapi dengan catatan tiga-tiganya dipenuhi. Kalau ada yang datang minta pinjaman, dia pinjami karena itu cara dia membantu orang lain. Bapak dan Ibu, poin ingkang sepindah dalam poin ini adalah mari lihat potensi kebaikan apapun yang bisa kita kerjakan. Nek panjenengan pangapunten, panjenengan diberi banyak harta kekayaan oleh Allah, berarti amal soleh panjenengan dengan harta. Dene kita nggak punya harta, ngambil amal soleh yang lain karena orang ngutangi orang duwe modal kan begitu. Berarti dengan tenaga kah, dengan zikir kah, dengan pikiran dan lain sebagainya. Ini di dalam hadis ini kana tajirun yudayinun nas, ada seorang yang kaya ini mudah memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan. Fa idza ra'a mu'siran, maka kalau dia melihat sing ngutang itu jek kangelan, kondisinya masih sulit, qala li fityanihi, maka dia mengatakan kepada para pelayan pembantunya, tajawazu anhu, lewati orang ini, longgarkan kepada orang ini, mudahkan kepada orang ini, la'allallaha ya an yatajawazu anna, semoga kelak di akhirat Allah melonggarkan kita, memudahkan urusan kita, atau melewatkan urusan kita, artinya dimaafkan urusan kita. Apa kata Rasulullah? Fatajawazu anhu, maka Allah nanti di akhirat akan memudahkan orang ini. Satu.
Mari kita lihat potensi amal soleh kita sebagaimana si orang kaya ini. Kalau bisa memberikan pinjaman, berikan pinjaman. Tapi kalau nggak bisa memberikan pinjaman, nek luwe HP ngekei, rasa ngutangi. Kenapa? Karena seringkali hubungan interaksi sosial kita rusak dan jadi tidak baik tersebab karena utang. Lebih baik diberi. Kalau diberi memang kita tidak diutangi ya apa-apa, tapi sing ditoto. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa orang kaya ini, si tajir ini memberikan wanti-wanti betul kepada pelayannya atau kepada anggotanya kalau ada yang kesusahan tolong dilewati, tolong diberi kelonggaran, tolong dimudahkan atau diberi dispensasi, karena Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sejatinya hutang itu tidak hanya berhutang secara materi tapi juga beban mental. Laras mboten? Sehingga Luqman Al-Hakim mewasiatkan kepada putranya, ini diabadikan di dalam kitab-kitab athar itu nasihat-nasihat. Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, iyyaka ya bunayya iyyaka waddain, wahai anakku, nek iso aja ngutang. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, iyyaka itu hati-hati atau hindari, sama. Iyyaka wadain, hati-hati dengan yang namanya utang atau hindari hutang piutang. Fa innahu dhullun fin nahari wa hammun fil lail, kata Luqman Al-Hakim. Karena hutang itu adalah kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Laras mboten Bapak Ibu. Nek awan niku nek ketemu karo sing ngutangi kok beda pendapat, ra mungkin wani bantah. Gitu? Kalah set sudah. Kalah secara mental sudah. Bahkan waliyadzubillah pada tingkatan yang paling parah, bahwa ketika kita melihat orang yang memberi hutang kepada kita berbuat maksiat, arep nasihati wae ora wani, aku cek hutang. Disitulah kenapa dikatakan zullun fin nahar, kehinaan di siang hari itu karena seperti itu. Tapi yang kedua kata Luqman Al-Hakim, wahammun fil lail, nek iso aja duwe utang, karena utang itu kalau malam-malam itu menjadi kegelisahan, menjadi kekhawatiran, masalahnya nek dipikir ya ora lunas, dipikir tok. Nek dalu badhe sare kudu nendang leren sik mikir besok jatuh tempo. Pripun Bapak Ibu? Kagungan sanggeman napa menika? Enten, Pak. Boten benten. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam Islam sampai ada satu ketentuan asnaf atau pihak penerima yang layak menerima zakat. Dari 8 asnaf itu ada asnaf yang ke-5 atau ke-6, itu adalah gharim namanya. Gharim, apa itu gharim? Orang yang banyak hutang. Gharim itu orang yang banyak hutang, bahkan asetnya kalau dijual nggo nutup utangnya wis ora iso. Gede utangnya timbang asetnya, itu namine gharim. Maka kalau seperti itu mereka boleh diberi zakat mal, bukan zakat fitrah, bukan zakat fitri, tapi zakat mal boleh diberikan kepada mereka. Tapi catatannya satu, Bapak Ibu, asnaf atau golongan penerima zakat ada berapa? 8. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8. Pertama fakir, kedua miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Apa bedanya fakir dan miskin? Fakir yo miskin, miskin yo fakir, ngoten nggih Pak nggih? Tidak, fakir dan miskin dua pengertian yang berbeda. Kedua-duanya sama-sama kekurangan. Bedanya kalau fakir wis abot kondisine dan dia tidak malu meminta kepada orang lain karena memang berat sekali. Tapi kalau miskin yo kurang, tapi karena harga dirinya dia malu untuk meminta kepada orang lain walaupun
susah. Maka di dalam Islam miskin itu lebih terhormat daripada fakir. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Tapi miskin di sini maksudnya adalah hidup sederhana, enggak punya banyak tanggungan harta. Wa amitni miskinan, dan wafatkan aku dalam keadaan miskin juga sama. Dalam keadaan nanti nek wafat wis rasah dadak nggawa tanggungan sing akeh. Wahsyurni fi sumratil masakin, dan kumpulkan aku kelak di hari kiamat bersama kelompok orang-orang miskin. Itu adalah sing hisape enteng. Lah nek sing dihisap ra duwe apa-apa. Bener? Kenapa Rasulullah minta dihidupkan bersama kelompok orang-orang miskin? Supaya hisapnya ringan, ra duwe kakean tanggungan. Lil fuqara wal masakin wal amil pangapunten menika kula mlipir sekedhik napa ngeret nggih. Amil itu adalah petugas zakat. Bukan panitia zakat. Kula bali malih nggih. Niki nyuwun pangapunten sangat. Amil itu petugas zakat, bukan panitia zakat. Kalau sebelum Idul Fitri 3 hari sebelumnya masjid buka penerimaan zakat, itu petugasnya niku mboten amil Bapak Ibu. Bukan amil dia. Dia hanya panitia. Amil itu dikatakan amil kalau dia bertugas selama 1 tahun dinas. Dinasnya setahun, duwe datane sensus jamaah atau penduduke, sing wajib zakat sing ndi, sing wajib yang harus nerima zakat sing ndi, sing wajib zakat sapa wae dikalkulasi, engko nisope kapan jatuhe, haule dimulai dari mana, itu semua diatur. Badan atau petugas sensus zakat itu amil. Setahun dia bekerja. Makanya karena dia bekerja full setahun mendampingi haul, itu adalah tempo untuk bayar zakat. Kan harus tahun dulu baru dibayarkan. Tidak ketika kita hari ini punya uang katakan 200 juta langsung bayar zakat. Tidak. Islam tidak sekejam itu. 200 juta yang kita terima hari ini, misalkan kalau nyebut nominal, itu harus bertahan selama 1 tahun, nggak boleh turun dari nisab. Kalau nisabnya sekarang 85 gram emas, misalkan kita kruskan dengan rupiah, kurang lebih sekarang 147 juta. Kurang lebih lah. 150 juta lah katakan kita bulatkan. Jadi 150 juta itu mboten kurang sedikit pun selama 1 tahun. Baru di akhir periode setelah 1 tahun baru bayar zakat. Berapa? Pak, siapa yang ngomong 50 nih? Joko 50 yo. Jenengan zakat hanya 2,5%. Itu pun setelah 1 tahun. Maksudnya pun kados ngeten lho Bapak Ibu. Kowe iki wis dikai rezeki 150 juta selama 1 tahun. Dikon ngetokne 2,5% wae kowe kok angel ngopo? Bahasane ngoten bahasa. Itu tugasnya amil untuk mengingatkan Bapak, Pak Fulan, hartane jenengan ini kan sudah mencapai nisab nih. Haulnya sudah kita sepakati nggih Pak, haulnya adalah 1 Ramadan. Jangan pakai Masehi. Kalau Masehi itu gesehnya 1 tahun geseh 10 hari dengan Hijriah. Karena ini adalah ketentuan syar'i, maka pakainya Hijriah. Ngoten nggih. Bapak ini haulnya jenengan dimulai dari 1 Ramadan, ini sudah mau Ramadan, gimana? Harta panjenengan masih mas turun atau tidak? Tidak, berarti masuk kualifikasi haul kan begitu. Monggo nanti persiapan di tanggal 1 besok bayar zakat, begitu. Maka kalau kayak gini dia layak mendapat bagian dari zakat itu 1/8. 1/8 itu 12,5%. Itu layak dia dikasih, itu apresiasi karena dia ngewang-ngewangi kita. Toh yang kita berikan kepada dia itu bukan uang kita, tapi jatah dari zakat yang kita keluarkan, dia ngambil dari ini, itu bukan dari kita. Namun dianggap terus dia untuk kompensasi dari kita, tidak. Kita mengeluarkan zakatnya, dia ngambil dari nilai zakat yang kita keluarkan. Tetapi kalau panitia zakat, Bapak Ibu nyuwun pangapunten sangat, panitia zakat tidak mendapat bagian dari zakat. Itu pun beda kasus. Sing amil itu zakat mal, bukan zakat fitrah. Pun beda kan? Amil itu sebenarnya lebih ke ngurusinya zakat mal, bukan zakat
Zakat fitrah. Kenapa? Karena jawabnya zakat fitri ya, bukan zakat fitrah. Zakatul fitri itu mutlak hanya diperuntukkan untuk fakir miskin. Berarti nek dia jadi panitia kok njaluk, pangapunten niki nggih. Kok njaluk zakate berarti ngrasa dadi wong miskin. Jenengan sing sanjang ngoten kula. Ya, memang begitu. Terus bagaimana kita mensikapi para panitia zakat yang menjadi bagian dari pelayan umat begitu dan di masjid misalkan, maka kalaulah harus ada kompensasi silakan diambilkan dari dana operasional masjid, itu boleh. Kenapa? Karena dia melayani umat, kemaslahatan umat, silakan diberi kompensasi. Jadi nggak perlu dia ngambil beras dari zakat yang dikumpulkan itu tadi. Kan dia panitia, dia menjadi khodim, menjadi pelayan. Sebagaimana kalau di masjid ini ada, pangapunten, ada tukang sapu. Boleh nggak digaji dari duit uang infak? Boleh. Sama. Panitia zakat yang melayani masjid itu juga boleh. Walaupun sebagian mengatakan zakatul fitri juga tidak harus di masjid sebenarnya. Ngaten nggih? Setelah ada amil, ada mu'allaf. Mu'allaf tolong dicatat, mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam. Bukan orang yang sudah 11 tahun masuk Islam jadi sebut mu'allaf. Saged mangertosi mboten? Mu'allaf itu adalah orang yang sebelumnya bukan muslim masuk Islam. Ini pas masuk Islam ini loh, awal-awal ini namanya mu'allaf. Kenapa dikatakan mu'allaf? Orang yang hatinya tertundukkan, tertaklukkan. Dia menjadi klasifikasi penerima zakat ben imane kuat. Lah nek wis 11 tahun aja disebut mu'allaf niku salah sing nyebut. Di Indonesia ini latah untuk menyebutkan mu'allaf. Pokoknya wong sing dhisik ora muslim jadi muslim tetap mu'allaf. Tidak. Dikatakan mu'allaf itu ketika awal-awal itu loh Bapak Ibu. Jek labil, kondisi ini dereng stabil, maka dia diberi zakat. Oh ben ternyata di Islam itu kuat begitu loh, saling menjaga, saling mengasihi begitu sebenarnya. Itu mu'allaf. Kemudian gharim, orang yang punya utang, maka boleh diberi zakat karena memang kondisinya berat, susah, maka diberi zakat. Taib. Yang kedua, berapa batas pemberian zakat kepada masing-masing golongan? Bebas. Tergantung oleh kebijakan panitia. Misalkan zakat mal saya berikan sepenuhnya kepada satu orang saja karena dia masuk dalam satu klasifikasi golongan penerima ini boleh. Misalkan kula ngapunten nggih, misalkan nyebut nominal, saya punya zakat mal satu tahun zakat mal saya 10 juta. Saya berikan kepada satu orang boleh saja. Ternyata dia adalah miskin misalnya, ya saya kasih 10 juta full boleh. Dia adalah gharim, saya kasih 10 juta full boleh. Boleh. Pemberiannya bisa seperti itu. Tetapi memang kalau untuk amil ada ketentuan batas maksimalnya 1/8, 12,5%. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal, intinya adalah monggo kita berusaha untuk bisa menebar kebaikan dimanapun tempatnya, supaya dengan itu Allah ridho kepada kita. Mari hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan kepada kita jaga. Yang membuat kita sering berselisih paham dalam urusan bab utang piutang adalah karena kita tidak menjaga ahkamnya. Biasanya yang paling parah itu ada suami sing ngutang, bojone ra ngerti. Sebaliknya istrinya ngutang sing kakung mboten ngerti. Pas ditinggal glodak, ora ninggalke warisan harta, ninggalke warisan utang. Kok semangat ngoten, Bu? Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan untuk semua perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.